Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4401, mata kuliah Data Mining dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Jasmine dengan NIM A11-2020-12458. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Hafisa dengan NIM A11-2020-12572. Yang ketiga ada Iza Putri Kamila dengan A11-2022-14398. Kemudian ada Reri Syarafif dengan NIM A11-2021-13901. Yang kelima ada Rian Aliam dengan NIM A11-2020-12531. Nah, di sini kami akan memaparkan tugas akhir atau aplikasi yang telah kami buat dengan judul prediksi stunting pada anak usia dini menggunakan algoritma KNN. Nah, sebelum itu kami mohon maaf karena ada salah satu anggota kami yang berhalangan hadir dikarenakan suatu hal tertentu. Maka kami di sini mewakili dari kelompok 4 akan memaparkan program yang telah kami buat. Untuk pemaparan awal, kami akan melakukan demonstrasi aplikasi yang telah kami buat. Saya persilahkan rekan saya, Mbak Iza, untuk mendemonstrasikan aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Putri Kamila. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi yang kami buat ini menggunakan Streamlit. Pada tampilan ini merupakan halaman utama, yaitu halaman tentang yang berisikan pengertian dan penjelasan mengenai stunting. Di sini terdapat gambar atau foto mengenai cegah stunting, kenali penyebabnya. Kemudian ada penjelasan stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan nutrisi pada 1000 hari pertama anak, serta pola asuh yang salah. Akibatnya kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal, seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak ketersediaannya sarana MCK yang memadai, serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sehingga dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pada jangka pendek, berdampak pada pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk efek jangka panjangnya atau dampak jangka panjangnya itu stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selanjutnya, di sini terdapat data dan akurasi dari sistem yang telah kami buat. Dataset yang digunakan pada sistem ini kami dapatkan dari Kaggle. Data tersebut kami olah menggunakan algoritma KNN dengan membagi data tersebut menjadi 75% data training dan 25% data testing. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan algoritma KNN yang dengan jumlah nilai K-nya itu 2, kemudian mendapatkan akurasinya sebesar 97% dengan confusion matrix sebagai berikut. Pada gambar kuning ungu ini, pada baris pertama, kolom pertama yang bernilai 809 itu merupakan nilai true positif. Lalu pada baris pertama kolom kedua nilai 11 ini menunjukkan nilai false positif. Kemudian pada baris kedua kolom pertama bernilai 37 itu menunjukkan nilai false negatif. Dan baris kedua kolom kedua nilai 768 itu menunjukkan nilai dari true negatif. Kemudian
Sekarang kita beralih pada halaman utamanya, halaman prediksi stunting. Di sini terdapat judul prediksi stunting menggunakan algoritma KNN. Pada halaman ini terdapat 7 kolom dan 1 button. 7 kolom tersebut merupakan jenis kelamin yang dapat kita isikan dengan nilai 0 atau 1. Nilai 0 untuk menunjukkan jenis kelamin perempuan dan nilai 1 untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya terdapat kolom usia dalam satuan bulan, kolom berat lahir dengan satuan kilogram, panjang saat lahir dengan satuan sentimeter, berat badan sekarang dengan satuan kilogram, panjang badan sekarang dengan satuan sentimeter, dan terpenuhinya ASI eksklusif iya atau tidaknya bisa kita isikan dengan nilai 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Selanjutnya di sini button stunting itu untuk seperti judulnya, untuk mengetahui data yang kita masukkan itu tergolong stunting atau tidak. Selanjutnya kita di sini untuk mempraktikkannya kita isikan data yang kita ambil dari dataset. Sebentar. Di sini ada data yang sudah saya kuning-kuning, yang sudah saya beri tanda kuning. Itu data yang akan kita masukkan. Kenapa saya beri tanda kuning? Karena belum muncul. Mohon maaf, Mbak Iza belum muncul untuk datasetnya. Ini tak ulangi. Apakah sudah? Sudah. Oke. Gini ya. Nah, di sini saya menggunakan data yang sudah saya beri tanda kuning agar teman-teman bisa melihat dan fokus pada data yang saya gunakan. Untuk kolom pertama itu ada kolom seks atau jenis kelamin. Di sini itu jenis kelaminnya laki-laki atau male. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, untuk laki-laki itu bernilai 1. Kemudian pada usia itu kita masukkan seperti yang di data, itu 16 bulan. Berat saat lahirnya 2,4 kg, panjang saat lahirnya 48 cm, berat badan sekarangnya 6,6 kg, panjang badan sekarang 76 cm, dan terpenuhi ASI eksklusifnya itu ya, dia terpenuhi. Kita cek. Nah, di sini pada sistem yang sudah kami buat, hasilnya itu anak ini mengalami stunting. Kemudian kita cek pada dataset, ternyata sama ya, di sini itu menyatakan yes atau iya, pemilik data ini itu terkena stunting atau mengalami stunting. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Afis. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Iza atas penjelasannya. Untuk berikutnya, kemungkinan saya akan mempresentasikan program dari Python-nya sendiri. Mohon izin presentasi. Silahkan. Ya, mohon maaf tadi saya menyebutkan ada salah satu anggota kami yang izin karena ada suatu hal dan dia berhalangan, yaitu dengan nama Reri Syarafif. Untuk video kali ini hanya kami berempat yang mewakili dari kelompok 4. Untuk deteksi stunting sendiri seperti tugas 1 yang kami buat menggunakan algoritma KNN dengan import library sebagai berikut, lalu dataset yang kami gunakan dengan nama stunting dengan file Excel. Kemudian di sini ada beberapa
beberapa data bertipenya, ada yang nominal, ada yang numerik. Lalu untuk berikutnya kami menggunakan label mapping. Ini digunakan untuk memprediksi data yang kami inputkan berdasarkan dataset stunting tersebut. Di sini dimasukkan data .stunting karena kolom dari data yang berkolom stunting itu diberi tipe unik. Kemudian lanjut saja. Di sini dikarenakan KNN hanya dapat mengolah data numerik, sedangkan dalam dataset yang kami gunakan terdapat 3 kolom yang bernilai nominal, maka kita akan melakukan konversi dari data nominal ke numerik dengan function label encoder. Kemudian kita mentransform data dari kolom sex, yaitu gender, dan kemudian ada kolom AC eksklusif, kemudian ada kolom stunting, kami konversi dari nominal ke numerik dan mereplace data tersebut in place sama dengan true mengganti data asli dari nominal ke numerik. Kemudian masukkan hasil konversi data numerik ke dalam kolom 3 kolom tadi dengan variabel yang berbeda karena kolom yang digunakan berbeda. Kemudian hasilnya sebagai berikut, terdapat data yang bertipe numerik di semua kolom. Lanjut lagi, kami langsung membagi dataset ke variabel yang berbeda, X untuk atributnya dan Y untuk kelas yang akan digunakan untuk prediksi atau deteksinya. Nah, untuk yang membedakan dari tugas 1 sama dengan tugas 2, yaitu untuk tugas pertama kami menggunakan function scale untuk men-scaling variabel X atau atribut dengan scale antara 0 dan 1 menggunakan function min max scaler dikarenakan jarak hasil dari konversi nominal ke numerik cukup jauh, maka untuk mendapatkan akurasi yang maksimal maka kami menggunakan function scaling untuk meminimalisir jarak tersebut. Nah, untuk tugas ini kami tidak menggunakannya karena kami akan fokus ke prediksi atau deteksinya saja. Nah, untuk pembagian datanya kami akan membagi data untuk trainingnya 75% dan untuk testingnya 25%. Dengan variabel sebagai berikut, ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian ini untuk deteksi KNN untuk menampilkan hasil akurasi dengan K yang kami gunakan adalah 2. Kami menggunakan K sama dengan 2, lalu untuk menghitung jaraknya kami menggunakan di sini menghitung jarak menggunakan Euclidean distance. Lalu untuk mengklasifikasi kami menggunakan classification underscore report, kemudian menampilkan hasil akurasi, macro average, dan weighted average. Nah, berdasarkan convention matrix yang kami gunakan di sini untuk mencari hasil akurasi, ytest, dan prediksi, didapatkan hasil sebagai berikut yang telah dijelaskan oleh Mbak Isa sebelumnya, dengan akurasi yang didapat yaitu 97% dengan conversion matrix sebagai berikut. Nah, itu untuk akurasi yang didapatkan dengan K sama dengan 2. Nah, untuk program selanjutnya mencari nilai K terbaik. Nah, setelah kami jalankan, K terbaik jatuh pada K yang bernilai 2, yaitu 97%. Lalu kami menggunakan K sama dengan 2 tersebut untuk menjalankan program kami. Nah, untuk prediksi atau deteksi stunting kami akan fokus ke code yang di bawah ini, yaitu dengan new instance, variabel new instance yang digunakan untuk menyimpan data baru. Karena ini belum masuk di UI, maka datanya diinput secara manual dalam kode. Dengan inputan data ini terdapat dalam dataset yang kami gunakan. Kemudian ada pred underscore label, variabelnya yang digunakan untuk mengklasifikasi atau memprediksi inputan baru tersebut, atau yang untuk kemudian akan dilakukan deteksi atau klasifikasi berdasarkan label mapping yang dibuat dengan pred underscore label dengan indeks sama dengan 0. Lalu untuk menampilkan hasil, maka dituliskan predicted untuk menampilkan hasilnya. Nah,
Untuk menampilkan hasil atau kesimpulannya, kami menggunakan kondisi jika hasil predicted sama dengan yes, dikarenakan value dari kolom kelas dari dataset kami adalah yes dan no, maka jika hasil predicted-nya sama dengan yes, maka kesimpulannya anak ini mengalami stunting. Dan jika hasil predicted tidak sama dengan yes atau no, maka anak ini tidak mengalami stunting. Nah, untuk itu program dari prediksi stunting menggunakan KNN selesai sampai di sini, melainkan belum sampai di sini. Untuk selanjutnya kami akan melakukan saving the train model untuk kami import ke dalam GUI melalui Streamlit. Nah, untuk saving train model kami menggunakan pickle untuk menyimpan data yang kemudian akan berformat .sav. Kami mengimport library pickle, kemudian untuk nama filenya kami gunakan stunting model.sav, lalu memanggil function pickle dump untuk berisikan parameter classifier, kemudian open file name-nya stunting model.sav, wb di sini maksudnya untuk write byte untuk membuat model, yaitu dengan nama stunting model.sav. Kemudian loading the save model setelah membuat nama modelnya stunting model.sav, maka akan meloading model dengan function pickle.load, lalu membaca model yang telah dibuat dengan di sini ada parameter RB yang digunakan yang adalah read byte untuk membaca model yang telah disimpan. Kemudian mengimport program prediksi yang telah dibuat untuk mendeteksi atau memprediksi stunting pada anak yang telah saya jelaskan di atas berdasarkan dataset yang kami gunakan dan label mapping yang telah dibuat di atas. Untuk kondisinya sama seperti di atas. Nah, ini kolom yang digunakan. Itu untuk penjelasan sekilas mengenai program yang telah kami gunakan untuk memprediksi stunting berdasarkan dataset yang kami dapatkan maksudnya melalui Kaggle menggunakan algoritma KNN. Nah, berikutnya kami akan langsung ke program dari Streamlit-nya. Silahkan Mbak Iza untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih Mbak Hafiz. Saya akan mempresentasikan atau membagikan layar lagi. Jadi. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Iza. Untuk berikutnya ini merupakan code dari Streamlit-nya atau tampilan GUI yang kami gunakan. Yang pertama kami mengimport library yang akan kami gunakan, yaitu pickle untuk mengimport model tadi yang telah kami import dari Google Colab. Kemudian ada import Streamlit karena kami menggunakan Streamlit untuk menampilkan GUI-nya. Kemudian ada Streamlit option menu, mengimport option menu untuk menampilkan image. Kami menggunakan import image dari PL. Nah, untuk loading model yang telah disimpan, kami menggunakan variabel _model sama dengan pickle.load. Untuk loading model yang telah kami simpan, kami menggunakan variabel _model, kemudian berisi function pickle.load untuk loading model dengan di sini open directory dari
penyimpanan file dari laptop rekan saya sebagai berikut, dengan di sini nama filenya stuntingmodel.sav yang telah kami buat tadi. Kemudian di sini ada parameter RB yang digunakan untuk membaca model tersebut atau file tersebut. Lalu di sini ada with st.sidebar. Di sini st maksudnya streamlit.sidebar. Kami membuat tampilan GUI-nya dengan membuat sidebar. Sidebar itu terletak pada kiri layar yang digunakan untuk menampilkan option menu. Nah, di sini ada variable selected untuk menampilkan option menu. Di sini terdapat judulnya sistem prediksi stunting. Kemudian untuk option menunya ada dua pilihan. Yang pertama ada tentang yang telah dijelaskan oleh rekan saya yang berisi tentang penjabaran atau penjelasan secara ringkas mengenai aplikasi kami. Kemudian halaman utamanya yaitu prediksi stunting yang digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi berdasarkan inputan data pada halaman tersebut akan dideteksi dengan algoritma KNN apakah anak tersebut mengalami stunting atau tidak. Nah, di sini ada icons. Kami menggunakan icons file text person. Nah, di sini ada default underscore index sama dengan 0. Nah, di sini tujuannya ketika kami mulai menjalankan atau merun program, kami langsung ditujukan ke halaman yang berindeks 0. Ini untuk halaman indeks 0 yang kami set adalah halaman tentang. Itu untuk program sidebar-nya. Untuk explanation page berikutnya saya serahkan ke Mas Rian, silahkan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang baris-baris kode berikut, yaitu pada baris pertama kita melakukan pengecekan apakah nilai variable selected sama dengan tentang. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Kemudian kita menggunakan fungsi st.title untuk menampilkan judul apa itu stunting pada halaman web. Selanjutnya kita membuka gambar dengan menggunakan image open dan menampilkannya menggunakan st_image. Gambar tersebut memiliki caption stunting pada anak. Kemudian kita menggunakan st_write untuk menampilkan beberapa paragraf teks yang menjelaskan mengenai stunting, penyebabnya, dampaknya pada anak, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya kita menggunakan st_title untuk menampilkan judul, data, dan akurasi, dan kemudian menggunakan st_write untuk menampilkan teks yang menjelaskan mengenai sumber dataset yang digunakan dalam sistem ini serta proses pengolahan data menggunakan algoritma KNN dengan pembagian data training dan testing. Kemudian kita menggunakan st_write untuk menampilkan teks yang menjelaskan mengenai hasil pengujian menggunakan algoritma KNN dengan jumlah K sama dengan 2 dan akurasi yang diperoleh sebesar 97%. Juga ditampilkan gambar confusion matrix, yaitu selanjutnya kita menggunakan st_write untuk menampilkan nama-nama anggota kelompok yang membuat sistem ini. Dengan demikian, kode tersebut menghasilkan halaman web yang berisi informasi mengenai stunting, sumber dataset, hasil pengujian, dan informasi mengenai kelompok pembuat sistem. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Jasmine. Silakan. Baik, yang pertama yang dilakukan adalah pengecekan apabila selected sama dengan prediksi stunting terpenuhi, maka akan keluar page dengan title prediksi stunting menggunakan algoritma KNN. Di sini terdapat 3 kolom yang digunakan. Dan kolom pertama berisi sex sama dengan state.number_input jenis kelamin dengan P diwakilkan oleh angka 0 dan L diwakilkan oleh angka 1. Kemudian min_value sama dengan 0, max value sama dengan 1, step sama dengan 1. Di mana min value adalah nilai batas akhir dari 0 dan max value adalah nilai maksimal dari inputan tersebut.
Kemudian step sama dengan 1 adalah jumlah dari naik turunnya angka yang diinputkan. Kemudian di kolom kedua, with call to age sama dengan st.number_input, usia dalam satuan bulan. Kemudian di kolom ketiga, with call 3, birth weight sama dengan st.number_input, berat saat lahir. With call 1, birth length sama dengan st_number_input, panjang saat lahir. With call 2, body weight sama dengan st.number_input, berat badan sekarang. With call 3, body length sama dengan st.number_input, panjang badan sekarang. With call 1, ASI sama dengan st.number_input, ASI eksklusif dengan inputan T yang diwakilkan angka 0 dan Y yang diwakilkan oleh angka 1. Di sini min value-nya adalah 0, max value-nya adalah 1, dan step-nya adalah 1. Kemudian di sini terdapat stan_diag untuk kode dari prediction-nya. Kemudian kita membuat button dari prediksi. If st.button starting test result ditekan buttonnya, maka akan keluar hasil prediksi dengan stan_prediction sama dengan stan model.predict dari kolom yang tadi sudah dimasukkan, diinputkan, yaitu sex, age, birth weight, birth length, body weight, body length, dan ASI. Kemudian jika hasil prediksinya sama dengan 1, if stan_prediction indeks 0 sama dengan 1, maka akan keluar anak ini mengalami stunting. Stan_diag sama dengan anak ini mengalami stunting. Kemudian jika menghasilkan yang lain, akan keluar stan_diag sama dengan anak ini tidak mengalami stunting. Sukses stan_diag untuk menampilkan apabila button tersebut sukses dijalankan. Terima kasih. Kemudian akan ditutup oleh Mbak Afisa. Ya, terima kasih penjelasannya teman-teman. Nah, demikian penjelasan dan penjabaran dari program atau aplikasi yang kami buat dengan judul deteksi atau prediksi stunting pada anak usia dini menggunakan algoritma KNN. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.